Bicaralah, teach us, ajar kami, and strengthen dan us. kuatkanlah kami. We commit ourselves in your Kami hands. menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. We allow your Spirit Kami izinkan Roh Kudus speak to us and teach us. bicaralah pada kami dan ajarlah kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus And Kristus. thanksgiving. Dan dengan ucapan syukur kami telah berdoa. And all of us can say Semua together. Tuhan kita sama-sama katakan Amin. Please be seated. Silakan duduk. My voice is not giving me some good cooperation today. Suara saya ini nggak memberikan kerjasama yang baik buat saya hari ini. I don't know. Suddenly at 1 o'clock I got this. Tiba-tiba jam 1 siang suara saya jadi begini. Amen. Never. Gak apa-apa. But you can still hear me, right? Saudara masih bisa mendengarkan saya kan? And I give you shalom this afternoon. Ya, saya memberikan shalom untuk sore hari ini. Good to be with you this afternoon. Ya, sungguh senang bisa bersama dengan saudara untuk sore hari ini. Such a beautiful place to worship God. Ya, tempat yang begitu indah untuk menyembah Tuhan. Amen. You are so blessed people. Ya, saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. I don't know how bad a place you have worship. Saya tidak tahu, I don't know how bad a place you have gone to worship. saya tidak tahu yaitu tempat seburuk apa yang pernah saudara masuki untuk penyembahan. I remember many years ago Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu in India, di India, they invited me to speak in a church. mereka mengundang saya untuk berkhotbah di satu And gereja. that was morning time. Dan itu adalah pagi hari, yaitu jam 10 pagi. And I went there, I got a shock. Saya ke sana dan saya terkejut. It was a house, and behind the house is a cow shed. Itu adalah sebuah rumah dan di belakang rumah ini adalah kandang sapi. So I thought the services in the shop in the house, Saya pikir mau ibadahnya itu akan ada yaitu di dalam rumahnya. but Tapi it was a cow shed. di dalam kandang sapi. 6 days the cow stayed in, 6 hari yang tinggal di dalamnya sapi. and the 7th day morning is the church. Di hari yang ke-7 baru pagi harinya dipakai So di they gereja. sweep the place and then they sit down on the floor. Jadi mereka apa? Bersihkan dulu, yaitu apa? Lantainya. Bersihkannya mereka kalau dikeluarkan. Cuma dikepinggirin aja. Lalu mereka ibadahnya juga duduk lagi di lantai. You stand inside there. Saudara berdiri di tempat itu. Yeah, you get smells better than Calvin Klein. Ya, baunya sudah pasti lebih wangi daripada Calvin Klein. Even Chanel cannot beat Bahkan that. Chanel aja kalah baunya. Amen. Now people of Karena God, Tuhan. people worship God in such situation. Jadi ada aja umat Tuhan yang menyembah Tuhan tuh di dalam situasi seperti itu. And later I had another opportunity. Lalu kali berikutnya saya punya kesempatan The lagi. pastor said, I will take you to a place, but it's very far away, Pastor. Is it okay? Lalu satu gembala memberitahukan ini, Pak, saya bawa bapak ya ke pelayanan, tapi tempatnya agak jauh, nggak apa-apa. I said, no, no. Saya bilang nggak masalah. So we drove. Jadi kita naik mobil terus jalan. So we found in the jalan gajah tidur. Di jalannya juga bukannya banyak gajah duduk, tapi udah gajah tidur semua. Big holes. Habis lubangnya besar-besar. We go animal and go. Iya, mau lewatin lubangnya mesti pelan, baru naik lagi. And then we reached the place. Lalu sampai di situ, It's all dark. kok semuanya gelap? So I asked the pastor, where is the church? Lalu Pak Mutu tanya, mana gerejanya? We have to go through that darkness. Lalu Pak Gembala itu bilang, kita mesti lewatin tempat yang gelap ini dulu. Oh, it looks like magical thing. Seperti tempat yang ada magical gitu. So we went. Jadi kita masuk. And then you pass through, you can see two bulbs hanging. Jadi begitu lewatin rumput-rumputan, tiba-tiba kita lihat ada 2 bolang tergantung di pohon. And you have to go through the grass. Dan kita mesti lewatin rumput. But there are lots of booby traps. Banyak ranjau. Tahu kan ranjau You kan? know what's a booby traps, huh? Tahu kan ranjau di India itu apa? Because that's where they toilet. Orang India itu kalau mau toilet di mana-mana. Amen. Hallelujah. Very liberal, very democratic. Itu demokrasi, kalau bebas ya. So what we did, Apa yang kita lakukan? we had to look and pass. But Jadi, that cannot see. namanya gelap, kalau udah kita rasanya injak yang sedikit lembek-lembek, aduh. Jadi you know lah. Dan kita tahu ada ranjau yang And kecil. then you come here, boy. Lalu kita udah deketin, And then you see a tree, tamarind tree. itu satu pohon asam. And they got 2 bulbs. Dan di situ cuma digantung 2 bolang And aja. the people sit under the tree. Dan juga orang-orang duduk di bawah pohon itu. But amazing, Yang luar biasa. the congregation are so many people, Ya, jemaatnya juga banyak. including dogs. Ada juga anjing-anjing juga ikut duduk di situ. Hallelujah. Can you imagine that? Saudara bayangin. So when it rains, I ask, Jadi pada waktu saya berdoa, no, when it rains, what will oh, pada waktu hujan apa yang terjadi? I asked the pastor. Saya tanya sama Pak Gembalanya. Church is absent. Ya udah, gerejanya nggak ada. Karena ruangan terbuka cuma di
2 bolang aja tergantung. That is a church. Itu gereja buat mereka. Imagine you. Saudara bayangin loh saudara, What a beautiful place. tempat begini bagus. Hallelujah. Then I was in China. Lalu kita waktu pergi pelayanan ke Cina. That's another interesting place. Ini tempat yang menarik juga. Amen. Because the night before the service I had stomach problem. Karena malam sebelumnya sebelum ibadah, kamu tuh kena sakit perut. Just like I had before I came here. Sama juga sebelum saya datang ke sini, perut saya ini udah lagi ngamuk-ngamuk. So they start the service at 8 o'clock in the morning. Jadi mereka mulai ibadahnya ke jam 8 It pagi. was a whole day seminar. Itu seibadah seminar sepanjang hari. So during the worship I said I'm going to run to the toilet. Jadi selagi yaitu pujian penyembahan, kamu tuh bilang saya pamit dulu ke toilet ya. So I went to the toilet. Jadi saya ke toilet. This is downstairs. Lalu orang bilang itu di bawah tangga. Just down the stairs. Percis di bawah tangga. I went into that. I thought it was a dustbin. Nah, waktu saya masuk ke sana, saya pikir itu cuma tempat buang sampah aja ya. So I ran up again into the top. Jadi saya naik lagi, saya cari di ruangan atas. Then I saw that one was worse than this one. Yang di atas lebih parah lagi dari yang di bawah. So I came down here. Saya cepat-cepat turun lagi. Oh, I tell you people of God. Wah, saya kasih tahu saudara umat Tuhan. This one, even Calvin Klein and Chanel cannot. Yang ini bau toiletnya Calvin Klein, Chanel udah kalah. Amen. Very interesting. Tempat yang sangat menarik. Hallelujah. So I was in Taiwan. Saya ke Taiwan juga. Again, another issue. Masalahnya lain lagi. In the middle of the night, I cannot breathe. Di tengah-tengah malam, kamu tuh gak bisa nafas, sesak nafas. Why? Kenapa? Because the Taiwan is actually under the sea level. Karena Taiwan itu Yeah, it's below the sea level. I thought it's a mountain. But this area that we stay actually is. Oh iya. Di satu tempat yang kita pergi ini tempatnya memang agak lembab karena dia di bawah katanya laut. So they had a machine in the hotel. Jadi kita juga bingung. Kok kenapa di kamar hotel kok punya bukan hanya AC tapi punya juga kayak filter air ya untuk nyedot ruangan. So they told me you must on it. Jadi kita dikasih tahu sama orang hotel kalau nanti sudah masuk jangan lupa I said nyalakan. no need lah, it's okay. Kamu tuh pikir ngapain dinyalain itu biarin 2, aja. 3 o'clock in the morning. Karena udah jam 2 jam 3 susah nafas. Feel so heavy. Karena ruangannya sangat pengap sekali ya. So then the next day I started the Jadi machine. besoknya ya udah kamu tuh nyalain mesin udaranya. I left the room at 7 o'clock. Jadi kamu tuh keluar dari kamar jam 7 pagi. Came back at 11 o'clock. Pulangnya jam 11 malam. So much of water. Taunya itu kan lucu ya, dia nyedot udara jadi dalam bentuk nanti kan air. Airnya kalau udah penuh kan dia nggak mau nyedot lagi kan, mesti kita buang dulu. So you find everywhere is different. Jadi kita bisa lihat di setiap tempat itu kan berbeda-beda. Wherever to minister to. Kemanapun kalau melayani untuk Tuhan. Nah, very interesting. Sangat menarik. Because Karena you can see the diversity of God. kita bisa lihat yang namanya keberagaman ya di dalam Tuhan. But what you have now Tapi apa yang saudara miliki sekarang ini? is class A. Wah, ini luar biasa kelasnya nih, mungkin bintang 5 ya. So jangan malas ke gereja. Kalau udah dikasih Tuhan tempat bintang 5, jangan malas datang beribadah. Tapi jangan ke gereja sebelum masuk ke gereja merokok dulu masuk ke gereja. Jangan juga nanti yang namanya sebelum masuk ke gereja dibawa merokok dulu. Because I saw some of them. Karena ada yang ketak kebasa sama kamu tuh. Yang tadi kayak jalan-jalan itu merokok mau masuk ke gereja. Di jalan-jalan saya pikir bukan jemaat kan. Dia kok masuk ke sini gitu. Tangkaplah saudara. Jangan gitu dong. Jangan begitu. Amen. You have to repent. Ya, yang masih begitu bertobatlah. Amen. Why? Kenapa? Because time is very short. Karena waktunya itu sudah sangat-sangat Okay, singkat. 2017. Oke, tahun 2017. What is 2017 for us? Apa sih tahun 2017 ini untuk kita? Now, people of God, Pak Tuhan, today, at this moment in France, 70 countries are joining together and to decide about the fate of Israel. bahwa hari ini, Nah. saat-saat sekarang ini nih, ini sedang terjadi pertemuan yaitu antara 70 negara yang ada di PBB untuk memutuskan nasib kota Yerusalem. Whether half of Jerusalem go to the Jews or Apakah separuh to the daripada Pharisees. Yerusalem itu harus dikembalikan atau diberikan kepada Palestina And half for the dan Jews. separuhnya yaitu untuk orang Yahudi. Now, people of Pak God, Tuhan, they have decided today karena apa? Mereka ini, negara-negara ini harus memutuskan hari ini. because Obama pushed for it. Karena apa? Memang Obama yang paksa secepat Because mungkin. December 23rd, they were supposed to use what they call
veto power, but they not use the veto Karena power. pada waktu tanggal 23 Desember atau 24 Desember, Amerika atau Obama harusnya kan pakai hak vetonya untuk membela Israel. Which they have done for years and years. Yang selama ini Amerika selalu membela yaitu Israel. First time. Tetapi untuk You pertama must kali, ask why. saudara harus tanya, kenapa ya? Because Karena the prophecies of the Bible must come to karena pass. nubuatan daripada firman Tuhan itu kan harus digenapi. In Zechariah chapter 12 verse 3. Di dalam yaitu kitab Zakaria 12 ayatnya yang ketiga. Zechariah 12:3. Di dalam yaitu Zakaria 12 ayatnya yang ketiga. Zakaria 12 ayat 3 katakan, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Amen. All the nations of the world. Semua bangsa di dunia. So that means Artinya Israel, 70 countries are representing the nations of 70 negara inilah yang akan mewakili atau menentukan yaitu kota Yerusalem. Amen. They are deciding Mereka memutuskan whether what to be given to the Israelites and what are given to the bagian Philistines. mana yang harus diberikan kepada Israel dan bagian mana yang harus dikembalikan kepada Now, Palestina. what is this important for us? Apa sih pentingnya ini buat kita? This is going to be world history. Kenapa? Karena ini akan menjadi catatan sejarah dunia. Zechariah 12:3 was written many thousand years ago. Zakaria 12 ayat 3 ini kan dinubuatkan atau diucapkan Nabi Zakaria itu kan ribuan tahun yang lalu. But Tetapi it's happening today ini digenapi hari ini in your lifetime. di masa kehidupanmu dan di masa kehidupan saya. All this while that word was talking about, nobody could understand. Karena selama ini pada waktu mungkin zamannya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Zakaria nggak ada yang ngerti apa ayat ini. But now, Tapi sekarang in your time and di time, masa hidup saudara dan now masa what hidup will saya, be the consequences? apa yang akan menjadi konsekuensinya? If today they decide, say, okay, we will have to separate, Kalau hari ini 70 negara ini memutuskan oke, kita akan bagi daerah ini, then lalu on the 17th of this month, di tanggal 17 Januari nanti, the United Nations Assembly will meet. maka yaitu PBB akan melakukan sidang umumnya. On the 20th is Donald Trump been lifted up Karena to the apa? president. Karena tanggal 20 Januari nanti kan yaitu apa? Donald Trump akan diangkat menjadi presiden Now Amerika. Obama just wanted to create this trouble. Obama itu hanya ingin menciptakan problem ini. Now, many think that he's a Christian, Banyak orang berpikir bahwa dia itu Kristen, but he's a Muslim at heart. tetapi dia sebenarnya adalah Muslim. In the heart, Hatinya dia, he wants to help the Muslims. dia ingin yaitu apa? Memberi bantuan kepada orang Muslim. So people of God, Bantuan. you must remember, Saudara harus ingat, he has created this dia yang menciptakan to ini. hit at the Democrats. Karena apa? Karena untuk menghantam yaitu apa? Republicans. Republikan. Untuk menghantam yaitu Partai Republik. Why? Kenapa? Because Donald Trump is going to power. Karena apa? Donald Trump ini dari Partai Republik yang akan naik yaitu tahta. Dia bisa dikasih kepala. Hallelujah. Now I'm not going to go to the history. Saya nggak akan yaitu masuk ke dalam sejarah yaitu bangsa. But people of God, Tetapi the Tuhan, truth is, kenyataannya adalah God has used this man Tuhan memakai orang ini to bring about the change in the world history. untuk membawa perubahan di dalam sejarah dunia. Why? Kenapa? Because if this happens, Kalau sampai ini terjadi, then you and I are going to witness the third world war. maka saudara dan saya, kita yang akan menyaksikan perang dunia ketiga. Hello? How long it takes? Perlu berapa lama? It will take not less than 2 years the real war. Mungkin dari yaitu apa? PBB mensahkan keputusan ini tanggal 15, tanggal 17. Tunggu aja paling tidak 2 tahun ke depan. Now people of God, Tuhan, even when this happens, bahkan pada waktu ini the terjadi, economy of the world will go to maka ekonomi dunia ini akan menjadi kacau balau. because they will not trust on Karena anything. mereka nggak bisa percaya pada apapun lagi. Now, how are you going to face this? Bagaimana saudara mau menghadapi tahun 2017? This is the situation of the world. What will happen soon? Oh, inilah yang terjadi di dalam sejarah dunia. Apa yang akan segera terjadi? Sorry, the hiccups are running around. Oke, Mas. Hallelujah. Now people of God. Teman-teman, So this is ours. This world is today. bahwa inilah kondisi dunia sekarang ini. How I will approach it? Bagaimana saudara akan mencapainya? 3 things.
3 hal. If you do these 3, Kalau saudara lakukan 3 ini, you will be able to sail through this year's to. maka saudara akan bisa selamat untuk melewati tahun In 2017. Psalms 46, Di dalam Mazmur 46, verse 1, 2, and 3. yaitu ayat yang kedua, 3, dan 4 Alkitab Indonesia. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amen. People of God, Nah, Tuhan, Psalmist says, pemazmur katakan, God is my refuge. Allah itu, kalau Alkitab Indonesia bilang Allah itu tempat perlindungan, bukan tempat perlindungan, tapi harus dikatakan Allah itu tempat pengungsian, Amen. My refuge. tempat Now, you pengungsiku. will not understand refuge. Saudara mungkin nggak ngerti apa yang dimaksud dengan But if I pengungsian. tell you refugee, you might Tapi know. kalau saya bilang pengungsi, mungkin saudara bisa tahu. Amen. What is that? Who's a refugee? Siapa sih yang disebut pengungsi? A refugee is a person who lived at one country to another country Pengungsi itu adalah orang yang meninggalkan negaranya untuk masuk ke negara lain, to receive help and favor. untuk menerima perkenanan dan pertolongan. So for a refugee, the country that he stays will be a refuge. Untuk seorang pengungsi, tempat di mana dia tinggal itulah nantinya itu yang menjadi pengungsian That dia. is where he receives Di protection. situ dia akan terima perlindungan. Perhaps we will not understand being a refugee, Mungkin kita nggak ngertiin ya apa sih yang dimaksud dengan pengungsi. but Tapi you may understand a little bit, saudara mungkin bisa mengerti sedikit, like this young boys seperti itu anak-anakmu yang masih muda-muda ini. must have come from Medan, Mungkin berasal dari Medan, from what is Tanah Batak. dari Tanah Batak. Am I right? Benar nggak? They come perantau, ya? Kan saudara datang sebagai perantau, Perantau into Jakarta. datang ke Jakarta. You come sebagai perantau, you come to Jakarta, what happened now? Kalau misalkan saudara datang yaitu merantau ke Jakarta, apa yang terjadi? Susah nggak? Susah nggak hidup di Jakarta? Susah nggak? Tapi kelihatannya keren-keren banget. Amin? Susah nggak? Susah nggak? That means Artinya, you're only tasting a little bit part of refugee. saudara mungkin hanya mencicipi bagian sedikit apa yang dimaksud dengan pengungsi. But those people living in Jakarta may not even know it. Bahkan kita yang tinggal di kota Jakarta nggak ngerti apa artinya pengungsian. Amen. Now people are bad. So this some say, Pemazmur ini katakan, God is my refuge. Tuhan Allah itu adalah tempat pengungsian. Meaning, Artinya, I am a refugee and He gives me refuge. saya ini adalah seorang pengungsi dan dia yang memberikan yaitu tempat pengungsian buat saya. What is a refugee? Apa sih pengungsi? You transfer what they call transfer from one country to another. Saudara berpindah dari satu negara ke But negara Paul lain. says Tetapi Paulus we are katakan, pilgrims. Paulus kan mengatakan kita ini adalah apa? Perantau juga. Hallelujah. We are pilgrims going through this world. Kita ini hidup di dunia ini hanyalah sebagai seorang perantau. Meaning Maksudnya, you don't carry anything. kita kan nggak bawa apa-apa. You don't take anything. Kita juga nanti kalau pulang nggak bawa apa-apa. And the psalmist is bringing us to understand, Bahwa pemazmur membawa kita untuk mengerti. unless you make your God your refuge, Jikalau kamu tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian, meaning artinya it means that you try to fix your own life. saudara kan coba mengatur kehidupanmu sendiri. When you begin to fix your own Pada life, waktu saudara coba untuk mengatur kehidupanmu sendiri, when a world war erupts, ketika nanti terjadi perang dunia, your life will be maka shaken. kehidupan saudara bisa goyah. You don't know where to go. Karena saudara nggak tahu mencari You don't know where pertemuan to receive the kemana. help. Saudara nggak tahu mau dapat pertolongan dari Because mana. everybody would be going through the same suffering. Karena semua orang kalau sampai nanti terjadi perang, penderitaannya kan sama-sama mengalami perang. Now people have Nah, Tuhan. got, here it says, Di sini dikatakan, God is our refuge. Allah itu adalah tempat pengungsian So when kita. you learn, when you begin to learn Pada waktu kita mulai belajar that this God is the God of my strength. bahwa Allah ini adalah Allah kekuatan saya, Amen. He's the God who gives me strength. Dia adalah Allah yang memberikan saya He's the kekuatan. Lord God who provide my life. Dia itu adalah Allah yang menyediakan buat hidup So saya. ask yourself, Kalau saudara tanya pada dirimu sendiri, who is your refuge? siapa yang menjadi tempat pengungsianmu? Is it money? Apakah uangmu? Is it your connection? Apakah koneksimu? Is it your what you call heritage? Apakah warisanmu? Is it your education? Apakah pendidikanmu? Is it your knowledge? Apakah pengetahuanmu? Now, is it your job? Apakah pekerjaanmu? Now, if you take all of that from your life, Kalau sampai semua yang saya sebut ini diambil dari kehidupanmu, can you still say God is? apa saudara masih bisa berkata Tuhan itu baik? Artinya, Haleluya artinya apa? because I ask you a question, you say hallelujah. Saya tanya pertanyaan, saudara jawab haleluya. So I don't know what is yes or no. Jadi jawabannya saya nggak tahu
haleluya ini ya atau tidak? So that's why artinya. Oleh karena itu saya tanya artinya apa? Amen. So people of God, Teman-teman. he has a reason to say hallelujah. Ya, Bapak ini mungkin punya alasan untuk berkata haleluya. When you think about that, oh hallelujah, Lord help me. Kalau kita yang masih berpikir, aduh Tuhan, nggak ada Tuhan, udah tolong saya Tuhan. If I'm in that state, Lord, I can't imagine. Kalau saya di dalam situasi itu, aduh Tuhan saya nggak bisa bayangin. Now, when you face 2017, Pada waktu saudara menghadapi tahun 2017, remember, ingat, unless God become your refuge, kalau Tuhan bukan tempat pengungsianmu, you will lose hope. saudara bisa kehilangan pengharapan. Amen. Amin. You will lose hope of advancing in life. Saudara itu kehilangan pengharapan yaitu untuk maju dalam Now, kehidupan. people of God, Bantuan. so that means Artinya, you might lose hope now. saudara bisa kehilangan pengharapan. That is what Paul said. Oleh karena itu Paulus What katakan, I do apa sih yang aku lakukan to go forward in my life, untuk aku bisa terus maju di dalam kehidupan? he says, Paulus bilang, one thing I do. satu hal yang aku lakukan. In the book of Philippians, Di dalam yaitu surat Filipi, chapter 3 Filipi 3, and verse 13, ayatnya yang 13 katakan, he says, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amen. So what is Paul doing now? Jadi apa yang Paulus lakukan? In order to go forward, Untuk aku bisa maju, amen, in order to go forward in life, untuk bisa maju dalam hidup, what must you do? apa yang harus kita lakukan? He says, I must cut off my past. Bahkan Rasul Paulus sendiri katakan, aku harus apa? Putus hubungan dengan masa lalu. Amen. What is that? Apa itu? Cut off the past Potong semua masa and lalu, move on to the future. terus maju ke arah depan. What is that future? Apa masa depan Verse kita? 1. Ayat yang ke-12 katakan, Ah. bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amen. That means Artinya, I am moving forward in what God wants in my life. aku maju ke depan itu di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Because if you hold on to the past and move forward, you will not move. Karena apa? Kalau saudara masih pegang, yaitu masa lalu saudara sambil saudara mau maju, nggak akan bisa maju. It can be a negative thought. Mungkin aja yang masa lalu ini apa? Sesuatu yang negatif It yang could be jelek-jelek. some bad incident. Mungkin kejadian yang buruk. But Tetapi it can also be past success. mungkin aja yaitu apa? Kesuksesan masa lalumu. That you have achieved success earlier. Kesuksesan yang saudara pernah capai sebelumnya. But Tetapi you're not cut off. kalau kita nggak mau putus hubungan dengan itu, You won't move forward. kita nggak akan pernah bisa maju. It's just like when you jump down from a parachute. Sama aja seperti ibaratnya kalau saudara melompat ya dari kapal pesawat dengan parachut. Amen. What is the parachute doing now? Apa sih yang dilakukan oleh parachut ini? It saves your life. Parachut kan kalau ada di atas itu kan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Am I right? Benar nggak? Or when you come down to the ground, Tapi kalau kita udah sampai di darat, will you say, because the parachute actually helped my life, I won't take it out? apa kita mau bilang, aduh gara-gara parachut ini nih yang menyelamatkan saya bisa sampai di darat, udah deh saya nggak mau copotin ini So parachut. you walk with the parachute. Jadi saudara jalan sambil bawa-bawa parachutnya. You walk 3-4 steps. Saudara nanti jalan baru 3-4 langkah, The wind will blow. kalau angin tiup, The parachute will pull it nanti out. parachut ini yang akan tarik saudara ke belakang lagi. There are many people who live like that. Karena banyak orang yang hidupnya seperti ini. They take 2 steps, and then the parachute will take them 3 steps. Ya, majunya 2 langkah, tapi modalnya bisa 3 langkah. Amen. So people of God, Paul says one thing I do. Paulus katakan satu hal yang aku So lakukan. you need to now Jadi artinya make a saudara decision. perlu buat keputusan. Make peace with your past. Yaitu apa? Udah, potong aja, lupain masa lalumu. Make peace with the Berdamai dengan masa What do you lalu. mean by make peace? Apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan masa That means lalu? you need to reconcile your past to Artinya the saudara present. harus bisa merekonsiliasi lagi masa lalumu. Now, what are the past now? Apa aja sih masa lalu? It can be bad incident in life. Mungkin kejadian yang buruk dalam kehidupan. It can hurt. Mungkin kejadian itu It can menyakitkan. be you're disappointed. Mungkin kekecewaanmu. Maybe you're let down. Mungkin saudara dikecewakan. Maybe you're broken hearted. Saudara mungkin patah hati. Maybe you are so disillusioned about the past. Saudara mungkin ini putus asa akan masa Or lalumu. Tetapi maybe your past was so successful that you cannot move on. atau mungkin saudara masih pikirin kesuksesan masa lalumu sehingga itu nggak bisa You membuat cannot saudara move maju. on Saudara nggak bisa because you maju. fall back to the past and see. Karena saudara cuma lihatnya ke belakang terus aja dengan kesuksesan masa lalu. So the Bible says, Alkitab katakan, in order to move forward, untuk kamu bisa maju, in order to move forward, untuk kamu bisa maju ke you depan, must make sure your past should not be your present. kamu harus pastikan yaitu apa? Masa lalumu jangan dibawa ke masa depan. Many people live, I call, in the yesteryears. Banyak orang yang hidup saya sebutnya dengan apa? Hidup dari
tahun-tahun yang dulu-dulunya. Amen. Yeah. Yes, there is. Tahun-tahun dulu. That's why many churches do not have a breakthrough. Oleh karena itu, Many churches will not have a breakthrough. oleh karena itu gereja nggak memiliki terobosan. Why? Kenapa? Because they hold onto the old traditional values. Karena mereka masih memegang nilai-nilai, yaitu apa? Masa lalunya. Now I can say how many ex-HKBP here. Saya mungkin bisa melihat berapa banyak yaitu mantan-mantan yang bergereja di HKBP, Amen. GPIB. GPIB. Amen. Why? Kenapa? Because they cannot move forward. Karena mereka nggak bisa maju. Why they cannot move forward? Kenapa nggak bisa maju? The parachute is on them. Parasutnya masih di bawah terus. So it cannot be. Nggak bisa That dong. was what helped us to be what we are. Oh, itu kan yang menolong kami sebagaimana kami adanya. No, we cannot let go. Kita nggak bisa lepasin. We try to hold back and move forward. Kita coba untuk tahan, kita mau maju. Nah, nggak bisa. Nggak mungkin. They're worse than Gus Dur. Orang seperti ini lebih buruk dari Gus Dur. Because Gus Dur saya bagaimana saya mau maju, saya mundur aja nggak bisa. Dia bilang bagaimana saya bisa mundur, maju aja susah. Amen. So remember, Iya, you want to move forward. kalau saudara mau maju, Paul said, Paulus bilang, one thing I do, satu hal yang aku lakukan, forget the things which were behind. yaitu lupakan apa yang ada di belakangku. Nah, tapi pasti lupa bisa. Forgive bisa tapi lupa nggak bisa. Banyak orang Kristen bilang begini, iya saya sih udah ampuni dia, tapi kalau suruh lupain kejadiannya, nggak bisa. And remember, Ingat, if there is no forgiveness in your life, you're living in kalau mistakes. misalkan tidak ada pengampunan yang sungguh-sungguh dalam kehidupanmu, artinya kan saudara masih hidup terbayang-bayang dengan tahun lalu. Many people get defeated in their life Oleh karena itu banyak orang jadi kalah dalam kehidupannya. because they cannot forgive. Oleh karena mereka nggak bisa mengampuni They say, how sungguh-sungguh. to forgive? Dia bilang bagaimana mengampuni? It's not my mistake. Kesalahannya bukan They saya. hurt me. Dia yang sakiti saya. They are the one who caused my pain. Dia yang menyebabkan penderitaan buat saya. Then some people say, I forgive, but I cannot. Ada juga orang Kristen bilang, iya saya udah ampuni dia, tapi suruh lupain. Gak bisa. Why? Kenapa? Because they got elephant memories. Karena orang seperti itu ingatannya kayak gajah. Amen. The gajah never forget the past. Karena gajah itu gak pernah bisa lupain masa You lalu. hurt the gajah, they will come back after you. Wherever Kalau you saudara are. sekali menyakiti gajah, gajah itu tuh punya memori, dia ingetin terus ketemu sama kamu lagi, dia balas. Amen. Tapi good thing about the gajah is they will not have memory is full. Tapi yaitu untungnya pada gajah, dia nggak punya memori yang penuh. Amen. Sometimes your handphone say memory full. Kadang-kadang kita punya handphone aja masih bilang memory full. Memory full, you got to delete. Kita mesti hapusin yang But lama-lama. gajah is not like that. Kalau gajah nggak begitu. Your memory is always fresh. Memorinya selalu segar. Now people like that. Teman-teman, In Matthew chapter 6 verse 14 and di 15. dalam yaitu Injil, yaitu Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15, katakan. Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena itu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amen. What is your past? Jadi apa sih masa lalumu? You still have not forgiven some people. Kalau saudara nggak bisa mengampuni orang, Have you? ya nggak? Masih ada nggak yang belum bisa saudara ampuni? Cannot forget. Nggak bisa lupain. I cannot forget what they did to me. Saya sih nggak bisa lupain apa yang dia lakukan buat I saya. have news for you. Saya punya kabar buat saudara. Year in, year out, your life will not change. Tahun silih berganti, hidup saudara akan sama aja begitu-begitu juga. Prosperity cannot come. Kemakmuran tidak bisa datang dalam kehidupanmu. Why? Kenapa? You're living in a yesterday. Karena saudara masih hidup dengan apa? Tahun-tahun yang lalu. Amen. Jesus said, Yesus bilang, if you forgive men of their trespass, kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, your heavenly Father forgive. maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. But Tapi if you do not forgive them, kalau kamu tidak ampuni dia, neither will your Father. Bapamu yang di surga juga tidak bisa mengampuni So if your kamu. sins are not forgiven, what are you now? Kalau dosa saudara belum diampuni Tuhan, saudara jadi orang apa? Berdosa kan? Berdosa kan? How can God hear all Jadi of this? bagaimana mungkin sih Tuhan kita bisa mendengar doa orang berdosa? That's what the Bible says. Oleh karena itu Alkitab In berkata, Proverbs di 28:13. dalam yaitu Amsal yaitu 28 ayatnya yang ke-13. Proverbs 28:13. Amsal yaitu 28 ayatnya yang ke-13, katakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Okay, the translations not, some words are not accurate. Sekali lagi ini terjemahannya juga kata-katanya ada yang kurang tepat. Amen. He who covers his sin will not
prosper. Kalau Inggrisnya katakan, siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan menjadi makmur. Bukan untung ya. Bukan beruntung. Orang Kristen nggak ada untung, nggak ada mujur. Kalau di dalam kekristenan tidak ada yang namanya untung atau kemujuran. Amin. Sampai bisa, aduh untung saya. Ada orang yang bilang begini, saya masih dengar orang Kristen suka bilang, aduh untung ya tadi saya nggak lewat jalan situ. Nggak ada untung. Nggak ada untung. Only the people who do not know God. Hanya talks about orang that. yang tidak kenal Tuhan baru bicara tentang keberuntungan Because dan untung is kemujuran. based on what they call luck. Karena kalau bicara keberuntungan kan itu ditentukan dari nasib. Luck is based on Nasibnya horoscope. juga ditentukan oleh apa? Bintang. Amen. So only the horoscope will bring you good luck and bad Katanya luck. hanya perhitungan bintang aja yang bisa membawa keberuntungan buat kamu. Amen. So people are bad. So he who covers the sin. Jadi mereka yang menutupi Now, dosanya. do you cover your sin? Kita tutupi dosa enggak? Pernah ya? Pernah kita tutupi dosa kita. Oh, sunyi banget sih. Hallelujah. This is a core issue. It's a core issue. Inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Why? Kenapa? Because if you don't deal with this, Kalau yang ini saudara nggak bisa atasi, you cannot move forward. saudara nggak bisa maju. That is Christian faith. Itu iman kekristenan. Hallelujah. The Christian base is faith is based on sin and forgiveness. Karena apa? Iman kekristenan kita itu kan didasarkan pada apa? Yaitu pengakuan dosa dan pengampunan dosa. If there is no confessing sin and confessing sin, Kalau tidak ada pengakuan dosa dan pengampunan dosa, that means there cannot be a breakthrough. nggak mungkin dong hidup kita ada terobosan. So how do you cover your sin? Bagaimana kita mau tutupi dosa? You know how? Saudara tahu? We will say, itu biasa-biasa. Biasanya perbuatan itu kita nggak mau sebut dosa, tapi perbuatan itu kita bilangnya apa? Itu kan kelemahan saya. Ya, biasa aja. Itu kan hal biasa. Amin. Kelalaian. Itu cuma kelalaian. Kekurangan. Kekurangan saya aja. Amin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan juga tahu. Tuhan tahu. Orang You Kristen give yang lain all juga these lakukan. excuses. Jadi kalau kita kasih alasan seperti ini, This is called cover up. sama aja kan, perbuatan itu yang adalah dosa kita tutupin. Halo. Amin. You cover them up. Kita tutupin. So when you cover them up, you cannot prosper. Kalau kita udah tutupin, kita bilang kita nggak mungkin jadi makmur, Amin. Cannot move on. nggak bisa maju. So kenapa hidup saya nggak bisa maju? Coba tanya sama diri kita, kenapa ya hidup saya kok nggak pernah maju? Amin. Nabi bilang Nah, Tuhan, cannot move on, nggak bisa maju, cannot go on, nggak bisa terus cannot go from berjalan, height to height. tidak bisa naik dari satu tingkat ke tingkat lain. Reason? Alasannya, The Bible says kalau kita bilang, you have hidden sin. jangan-jangan kamu nutupin dosamu sendiri. Benar ya? Benar gak? Orang perantau harus belajar ini. Hallelujah. Why? Because you come here, you want to be successful. Kenapa? Yang namanya perantau kalau masuk ke satu tempat yang baru kan dia mau dapat kesuksesan. So how do you get success? Bagaimana mau dapat sukses? According to God, Menurut God's Tuhan, way. menurut jalan Tuhan. He who covers the sin shall not prosper. Bahkan Alkitab sudah mengatakan Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan menjadi makmur. Amen. Why? Kenapa? Because in that area you will not receive the blessing of Karena God. di dalam area itu saudara gak bisa menerima berkat The Tuhan. Bible says, Alkitab bilang, whatever he does shall prosper. Alkitab janji kok, apapun yang kita kerjakan jadi berhasil. Amen. Benar gak? Tapi kenapa gak berhasil? Kenapa kok janji firman Tuhan ini kok nggak bisa berlaku buat hidup saya? How come the Bible says, I will prosper but I'm not prospering? Bagaimana mungkin firman Tuhan sendiri janji hidup saya bisa makmur? Kok kemakmuran nggak? So prosperity is not based on hard work only. Kemakmuran itu bukan hanya didasarkan dari hasil kerja keras. Prosperity is not based on financial prosperity only. Bahkan berbicara tentang kemakmuran itu bukan didasarkan dari kemakmuran materinya aja. It's not only having enough adequate finance only. Bukan hanya kita berbicara dengan apa semua kecukupan di dalam materi, It's a spiritual law. tetapi bicara tentang apa hukum rohaninya apa. Amen. The world is run by spiritual law. Karena dunia ini kan dijalankan atau masih di bawah hukum rohani. What is a spiritual law? Apa sih yang dimaksud hukum rohani? God says, I separate between law and night and day. Karena Tuhan sendiri aja bilang, aku akan memisahkan antara terang, yaitu gelap, yaitu siang dan malam. Now that's a spiritual law. Itu kan bicara lagi tentang apa? Hukum rohani. The word of God. Dari apa? Perkataan Allah
sendiri. Then God says, I separate them. Allah katakan aku yang memisahkan. And the Bible says, Lalu Alkitab bilang man will have to work and then earn his income. manusia itu harus bekerja untuk dapat mata That pencariannya. is the spiritual law. Itu kan bicara hukum rohani. Amen. Now people of God, from his working he must prosper. Dari pekerjaannya hidup dia juga harus bisa But makmur. how can he prosper? Tapi bagaimana orang ini bisa menjadi If makmur? he cover his sin, Kalau kita tutupi dosa kita, God says, I can't do Tuhan it. bilang, aku nggak mungkin bisa makmurkan kamu. Amen. Can you see the difference now? Saudara lihat perbedaannya. So people of God, Jadi but Tuhan. whoever confess and forsakes them Lalu lanjutannya dikatakan, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan dosa itu, will receive mercy. baru memperoleh belas kasih. Hallelujah. Now what is a mercy now? Apa sih belas kasih? Is mercy and grace the same? Apakah belas kasih dengan kasih karunia itu sama? No, because different words. Tidak, karena katanya aja udah beda. Amen. Now mercy is not grace. Belas kasih itu bukan kasih karunia. For example, Contohnya, my brother Chahyo, saudara saya, teman saya, Cahyo. he drove one day. Satu hari misalkan Pak Cahyo mengendarai mobil. Now when you drive in Jakarta, you must have eyes front, back. Kalau saudara mengendarai mobil di Jakarta, matanya itu harus ada di sekeliling kepalamu. Ada di depan, di belakang, di kiri kanan. Because suddenly somebody you cut in. Karena bisa tiba-tiba kita diselip sama motor atau mobil. Let's assume that he hit somebody. Misalkan, kalau Pak Wanto mungkin Ini bukan nubuatan ya. Pak Cahyo mungkin nabrak orang, ini bukan nubatan ya Pak. Ini nggak benar ya. Ini nggak benar. Only an example. Ini cuma contoh aja. So he hit somebody. Mungkin nabrak orang, Then now go to the police. lalu dibawa ke polisi. Now go to police take him to pengadilan. Lalu dari bawa kantor polisi dibawa ke pengadilan. Let's assume the guy he knocked somehow died. Misalkan juga bayangkan orang yang kena tabrak ini mati. Amen. Now he's to pengadilan. Lalu dibawa ke pengadilan. In pengadilan, the prosecutor will say, Lalu di pengadilan jaksa penuntut akan bilang, this man is negligent. orang ini sudah lalai. He never respected people. Dia tak pernah menghargai orang. Amen. He hit them and the guy died on the spot. Kenapa? Karena dia tabrak orang ini mati di So tempat. according to the law, Kalau menurut hukum, he must go to the prison. kalau menurut undang-undang dia harus masuk penjara. Undang-undang saya sendiri aja ya. 10 years in prison Misalkan undang-undangnya apa? Kalau melanggar hukum ini 10 tahun penjara and 50 million. dan denda 50 juta. Now people are God, Betul? I am the defending lawyer. Misalkan saya jadi yaitu pengacara So pembela. I stand before the judge. Saya berdiri di hadapan Pak I say Hakim. to the judge, Saya bilang pada Pak my Hakim, lord, Pak Tuanku, my client is innocent. klien saya ini tidak bersalah. What happened was an accident. Apa yang terjadi itu hanya satu kecelakaan. Look at my client. Coba perhatikan yaitu klien He saya. does this for the Klien community. ini sudah melakukan perbuatan ini You untuk come komunitas. Sunday to I Center, you will see him taking care Kalau of the Bapak sheep. Hakim datang yaitu ke Jakarta Eye Center yang ada di tempat ini, jam 3 ini bisa lihat yaitu apa? Pak Cahyo melayani di gereja He helps the people. dan juga menolong Ministers orang-orang, to people. melayani He orang-orang. has done this. Dia melakukan ini. Therefore, my Lord, Oleh karena itu Tuanku, I plead for mercy aku memohon belas kasihmu, on behalf of my client. yaitu saya mewakili klien saya, That you will not send him to the prison supaya Pak Cahyo tidak dimasukkan penjara and reduce dan his. dendanya pun diringankan. Now, the judge look at it Nanti Pak Hakim kan akan menimbang, melihat kasusnya. and he said, yes, Lalu Pak Hakim bilang, oke, he's a first offender ini adalah pelanggaran pertama and that guy was also wrong. dan orang ini yang salah ternyata, But tapi the guy died. orang itu mati, He has to be penalized. tetap kan harus dihukum. Okay, you don't go to the prison, Oke, hukuman penjara dihapus, but tetapi we'll have to pay 10 million. tetap fine. harus bayar dendanya 10 juta. People of God, Tuan, he got the mercy, artinya apa? Pak Cahyo dalam posisi itu dapat belas kasih Pak Hakim, but tapi he has to pay. dendanya kan juga ada yang harus dibayar. Meaning, Maksudnya, when you receive mercy, that somebody must pay the fine. pada waktu saudara bilang saudara terima belas kasih, harus ada yang bayarin nih balas kasih saudara ini. So who pays for your mercy? Siapa yang bayarin belas kasih kita? When Jesus was on the cross, Pada waktu Yesus tergantung di kayu when salib, he looked to the Father, ketika Yesus memandang Allah Bapa, and he said to the Father, lalu Yesus berkata Father, kepada forgive them, Bapa, for they do not know what they're doing. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. God says, I forgive them, Allah Bapa bilang, iya, mereka sih bisa aku ampuni, but who will pay the price? tapi siapa yang mau bayar dosanya dia? Jesus said, Yesus bilang, I will.
Aku yang bayar. I will take the sin. Aku yang bayar I will dosa pay itu. for them. Aku yang akan bayar dosa itu. And God, who cannot die, died. Oleh karena itu Allah kita yang nggak bisa mati, bisa mati. For what? Buat apa? To pay the price. Matinya juga karena bayar harga buat kita. For mercy. Untuk belas kasih buat kita. Hello? So mercy is not free, yeah? Jadi bicara belas kasih itu tuh tidak He gratis. died, went to hell. Jadi Terus dia Yesus mati, Yesus turun ke dalam dunia orang mati dan dia bangkit lagi. Amen. Are people like that? Karena Tuhan, That means your mercy is paid for. artinya kan belas kasih saudara sudah ada So is bagiannya. mercy and grace the same? Oleh karena itu saya tanya, belas kasih sama kasih karunia sama gak? No. Tidak. Unless you receive mercy, you will not receive grace. Kalau saudara tidak menerima belas kasih terlebih dahulu, saudara nggak mungkin terima kasih Now, karunia. who can receive mercy then? Siapa orang yang bisa menerima You belas need to kasih? ask Jesus to forgive your sin. Kita harus minta Yesus dulu untuk mengampuni dosa If your kesalahan. sins are not forgiven, Kalau dosa kita belum diampuni, mercy cannot come. maka belas kasih tidak bisa turun. Hallelujah. So if you don't receive mercy, Kalau kita tidak minta belas kasih, you will not be able to receive grace. kita juga nggak akan mampu untuk menerima kasih karunia. Hallelujah. So in 2017, Jadi di tahun 2017, we must move on from mercy to grace. kita ini harus maju. Hidup kita yang darinya cuma terima belas kasih dari Tuhan, harus bisa dapat kasih karunia Yesus. So will everybody receive grace? Apakah semua orang Kristen bisa menerima kasih karunia? Amin. Bisa. Bisa. Kalau bisa gini, kalau nggak bisa gini. So I don't know. Kalau bisa ngangguk, kalau nggak geleng, supaya kita tahu. Bisa atau enggak? Bisa nggak semua orang Kristen menerima Bisa. kasih karunia? But I tell you not all Christian. Saya bilang sama saudara, nggak semua orang Kristen bisa Why? terima. Kenapa? The Bible says Karena Alkitab bilang in 1 Peter 5:5 di dalam yaitu surat 1 Petrus 5 ayat ke-5, and second part. yaitu bagian yang keduanya katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Again, the translation not Ini very pun good. juga terjemahan Alkitab Indonesianya ini kurang tepat. He says, God gives grace, God resists the proud and gives grace to the humble. Kalau Indonesianya kan bilang Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau Inggrisnya katakan Allah menentang orang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Kan beda kan? What is the opposite of rendah hati? Apa sih kebalikan daripada rendah hati? Kenapa Pak? Tinggi hati. Hatinya sudah naik. Hatinya udah naik ke sininya. Sombong. Amen. Grace, meaning what? Artinya apa? Proud. Sombong. Now let me ask you. Mari saya tanya sama saudara. Let's ask ourselves. Coba tanya sama diri kita sendiri. Between pride and humility, which is more in our heart? Antara kerendahan hati dengan kesombongan, komposisinya yang mana yang lebih banyak di hati kita? Kesombongan, sombongan. Hah? Siapa Bu? Benar Bu. Kesombongan ya. Benar. 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 Kelihatannya semuanya. Kalau rendah hati kan sulit. Sudah rendah hati sulit. Hatinya sulit Bu ya. Iya, she's very honest ya. Ibu ini jujur banget ya. Bukan hanya jujur, berani juga ya. Bukan jujur tapi berani juga. Haleluya, I like Puji that. Tuhan, saya suka Nah, begitu. bagaimana kalau perantau ini? Saya mau tanya sama perantau-perantau. Amin. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang lebihnya? Yang mana yang lebih banyak? Between humility and pride. Antara kesombongan sama kerendahan hati. Hah? Sama Kenapa, juga Pak? ya. Sombongan. Perantau pun bisa sombong juga ya. Wah, ini awat ini Pak ya. Haleluya. Okay, between the rich and the poor, who is more proud? Kalau antara orang kaya sama orang miskin, siapa yang lebih sombong? Kaya. Ibu langsung jawab kaya. Ibu bilang kalau orang kaya sombong wajar lah. Kalau orang kaya sombong, ya masih wajar lah. Although no good tapi wajar juga ya. Walaupun nggak baik, tapi oke juga lah. Kita sepeda aja nggak ada tapi dia pakai Porsche. Kalau dia, pakai iya. Porsche. Kalau dia banyak uang, kaya bisa naik mobil Porsche. Kita ya yang nggak punya uang cuma naik sepeda. Tapi orang perantau bilang saya nggak usah naik Porsche, saya sudah di Porsche ya. Saya nggak perlu naik Porsche, tapi saya asalnya dari Korsea. Mau pakai apa lagi Porsche ya? Nggak perlu naik Porsche ya, saya udah tinggal lama di Korsea. So remember ya, Ingat. that means
means Artinya, we say that the proud is more, the rich is more proud than the poor. kita selalu biasa berpikir orang kaya dong lebih sombong dari orang miskin. But I tell you, Saya kasih tahu, miskin lebih sombong. sebenarnya orang miskin yang lebih sombong. Nggak, you don't believe me? Nggak percaya nih? Coba dengan bapak-bapak Percaya. mikrolet. Coba kalau saudara tuh, aduh kalau udah berhadapan dengan supir mikrolet, Haleluya. tuh di Palmera sana tuh, di Amin. perempatan Palmera. Bapak-bapak yang mau ojek-ojek itu, Ojek-ojek motor, amen, you make a little difference from the first thing. kita mungkin mepet dia aja dia udah langsung pelototin jadiin kita. Benar ya, Pak? Benar nggak? So that means Artinya between rich and poor, both of them have equal measure. antara miskin sama kaya dua-duanya tuh sama aja. Hallelujah, proud is a proud. Sombong ini nggak diundang dia datang sendiri. Amen, nggak diundang, diajar nggak? Nggak diundang, diajarin nggak kita untuk jadi sombong? Iya dong. Ada keluarga-keluarga orang Batak ajarin anaknya, kamu ini nggak boleh begini, harusnya orang seperti begitu. Saya biasanya suka denger gini loh. Biasanya ibu-ibu suka mengeluh begini. Kita nih di keluarga nih bapak-bapak suka. Kamu tuh katanya harus jadi kayak dia tuh kayak begitu tuh anaknya. Kamu ini goblok, kenapa begini? Aduh, kasihan anak-anak Saya ya. suka kasihan ya anaknya kok dibodoh-bodohin sendiri gitu. Amen, why? Kenapa? They don't realize they are teaching the children to be proud. Sebenarnya kan orang tua seperti itu kalau membeda-bedakan anak, itu kan tanpa sadar tuh mengajarkan anaknya untuk sombong. Now people have got, Nah, Tuhan, what happens apa when yang you become terjadi sombong? kalau saudara udah jadi sombong? You know what will happen to you? Saudara apa yang terjadi pada dirimu? God is going to be your enemy. Maka Tuhan yang akan jadi musuhmu. The Bible says in 1 Peter 5:5 just now we read, in Psalms 138 verse 6, Di dalam Mazmur yaitu 138 ayatnya yang ke-6 katakan. it says, Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi namun yang melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Hallelujah. Amin. Aminnya apa? Hallelujah. Now people have got, Ma Tuhan, read that again. Tuhan itu tinggi namun yang melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ibu kalau lihat orang dia sombong atau itu tahu nggak? Ibu kalau ketemu orang kita bisa langsung tahu bahwa orang ini sombong atau enggak. Tahu. Hah? Bisa tahu. Nggak bisa tahu? Tahu. Wah. Bergaya. Hah? Biasanya perempuan-perempuan gampang tahu. Iya bergaya. Bergaya. Amin. Bergaya. Haleluya. One is bergaya. Number two, Ya, satu dari gayanya. when they shake hand with you. Misalkan apa? Kalau mau salaman sama kita aja, saya suka sebel juga ya. Nggak boleh begitu, Pak. Sebel juga loh salaman sama kita kayak cuma kasih ujung jari. Apalagi kalau ibu-ibu yang habis manicure tuh. Ya. Aduh. Kalau ibu-ibu udah manicure nggak mau jalan lagi. Iya, dia nggak mau jari-jarinya kayak kepegang gitu. After that, wait at all. Setelah itu apa? Kita baru salaman, pernah lihat nggak? Saudara ketemu orang, baru salaman sama kita dia cepet-cepet apa? Lap tangan kita. Amin. Iya. Atau Ya. misalkan apa? Kalau kita ajak salaman, nggak mau pandang muka kita, cuma asal basa-basi ya. Jadi kita udah tahu orang itu apa. Kan dengan begitu kita kan tahu gerak-geriknya. Oh dia kok sombong ya? Jadi manusia tahu orang itu sombong. Tuhan pun tahu orang itu sombong. Jadi manusia dan Tuhan itu sama-sama bisa tahu kalau manusia itu sombong atau tidak. Tapi Manusia dari dekat. manusia kan bisa tahu sesama sombong kalau kita udah dekatin. Tapi Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan dari jauh Tuhan bilang, aku sudah mengenal orang sombong. Wah, dia buka pintu aja Tuhan bilang, aduh datang lagi. Misalkan orang itu baru buka pintu, tapi Tuhan bilang, aduh dia lagi si sombong. Aduh, si sombong ini. Ya, si sombong lagi. Gak perlu ditahu. Tuhan udah tahu. Amen. I know this guy. Aku tahu dia ada. And then you come and praise Lord. You know that I'm nothing. I am apa? Cacing lah, Ulang ular lah. Aduh, mereka doanya, the humility is terrible. Iya. Lalu orang seperti itu Tuhan bilang udah sombong, tapi masuk ke rumah Tuhan, lalu berdoanya bisa dengan aduh dilihatnya kerendahan hati luar biasa, mengaku di depan Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Ini ulat bulu. Aku dirinya aku cuma debu tanah, aku ini cuma ular belakang. Aduh.
kepala. Kenapa? Kenapa? God did not create you ulat bulu dong. Kita ciptakan kamu jadi ulat bulu. Ulat and all the butterflies. Ya, kita kan cuma diciptakan ulat bulu itu kan untuk jadi kupu-kupu. Amen. Don't drink when I talk to you. Hallelujah. Amen. Why? Kenapa? Because God created you in His image. Kan Tuhan menciptakan saudara di dalam gambaran Allah sendiri. But you say, God, siapakah aku ini Tuhan? Saudara udah diciptakan segambar dengan Allah, tapi saudara menyebut dirimu, siapakah saya ini lagi? Aku ulat Saya ini lah, ulat, cacing cacing lah, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, burung nggak lihat kamu. Ya puji Tuhan, saudara tadi lihat ada burung. Kalau burung lihat itu cacing kita akan makan cacing itu. Kalau saudara menyebut dirimu itu, saudara bilang burung apa? Ulat cacing itu, nanti burung lewat saudara dipakai. Jangan doa-doa itu di bawah pohon nanti. Jangan berdoa di bawah pohon lagi. Nanti burung lihat nanti. Nanti kamu lihat bahaya. Hallelujah. So people have got imagine, ya. Jadi teman-teman They are bayangin. so proud, but when they come to the church, they make it feel they're so humble. Jadi kita ini di luaran ya udah jadi orang sombong, tapi begitu datang ke rumah Tuhan, kita seolah-olah berkelakuan tuh aduh rendah hati banget. Aduh, amin. Kalau malaikat dengar itu, malaikat bilang, hari ini aku harus bertobat loh. Iya. Kalau orang sombong itu berdoa dengan rendah hatinya, mungkin malaikat yang akan bilang, aduh saya yang mesti bertobat kali ini. Oh, rendah hati banget. Rendah hati banget orang ini. Amin. Jangan bikin malaikat bertobat. Jangan dong saudara bikin malaikat bertobat. Karena malaikat nggak bisa bertobat. Karena malaikat nggak bisa bertobat. Amin. So can you see that Nah now? saudara lihat ini. God looks from the far. Jadi Tuhan apa? Tuhan udah lihat